Hari ini kami melaksanakan kegiatan Jumat Bersih, yakni program pemerintah Kota Palembang, program yang digagas oleh Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang, Bapak Ratu Dewa dan Prima Salam. Untuk itu kami mohon perhatiannya sebentar. Ini kegiatan rutin Jumat Bersih yang berikut digagas oleh Ketua Forum dengan kegiatan juga Jumat Berkah, yang mana Jumat Berkah ini yang dibantu oleh Yayasan Sumaya SBK, yang mana yayasan ini juga nanti memberikan sosialisasi mengenai hal-hal yang membantu masyarakat kaum duafa, kaum yang kurang mampu, seperti sunat gratis dan juga memandikan jenazah, bahkan dibantu secara finansial, jadi dibantu secara pendanaan kalaupun ada masyarakat kita yang kurang mampu. Barangkali untuk sosialisasi kami mohon kepada Ibu dari Yayasan Sumaya untuk memberikan sosialisasi mengenai hal-hal yang bisa membantu warga Kelurahan Sialang. Kepada Ibu Haja Latifah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yastajabu laha. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kami diberi kesempatan untuk bisa berjumpa dengan ibu-ibu dan bapak-bapak di sini dan warga di sekitar sini, Kelurahan Sialang, Sako Kenten, Bu ya. Maaf saya nggak terlalu hafal ini lokasinya. Salawat dan salam marilah kita persembahkan kehadiran junjungan besar Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya, dan semoga Allah menjadikan kita itu adalah orang-orang juga istiqomah di atas sunnah hingga akhir usia kita nanti. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu, perkenalkan, nama saya Santi Ummu Latifah. Saya adalah founder dari Yayasan Sumaya Binti Khayat Palembang. Yayasan Sumaya Binti Khayat ini adalah sebuah yayasan yang bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini beralamat di depan SMA Pusri Palembang, Sabatan Kalidoni. Kebetulan saya adalah ketuanya. Yayasan ini sudah berdiri secara resmi itu sudah hampir 2 tahun dan kita sudah tercatat di Kementerian Hukum dan HAM dengan akta notaris resmi. Tapi yayasan ini sudah berjalan, kalau untuk programnya sudah hampir 5 tahunan. Nah, di sini kami akan mensosialisasikan kepada ibu-ibu bahwa Sumaya Binti Khayat ini adalah kumpulan emak-emak yang punya sedikit keinginan untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, jadi di dalam Sumaya Binti Khayat ini tergabung relawan orang-orang yang memang
mendedikasikan diri untuk bermanfaat orang lain, entah apapun bentuknya. Ya, member Sumayyah binti Khayat untuk hari ini tercatat hampir 350 orang. Semuanya ummahat, ya Bu ya. Tapi memang dari 350 orang itu tidak semua aktif. Ada beberapa relawan inti yang memang mereka siap bekerja. Ya, sementara yang lain itu melihat kondisi. Kalau memang dia dapat izin dari suami, anak juga sedang tidak rewel gitu ya. Ketika ada program di dalam Sumayyah binti Khayat, mereka akan ikut. Di dalam yayasan ini tidak ada paksaan yang bentuknya iuran wajib, tidak ada. Hanya memang kita pada anggota itu yang mau ikut pakem untuk penyelenggaraan jenazah itu kita ada iuran 10.000. Tapi ini bagi yang mau, bagi yang nggak mau nggak apa. Di sini kami akan menjelaskan beberapa program unggulan dari Yayasan Sumayyah binti Khayat Palembang. Program unggulan kami adalah kami mengajarkan cara pengurusan jenazah muslimah sesuai dengan syariat Islam dan standar operasional rumah sakit. Jadi cara mengurus jenazah yang kami ajarkan itu insya Allah sesuai dengan syariat Islam. Kita mengacu pada ittiba, bagaimana dulu jenazah Rasulullah, jenazah para sahabat itu diselenggarakan. Nah, untuk keluarga duafa yang ada keluarga mereka yang meninggal dunia, di mana mereka tidak punya kemampuan untuk membeli kafan, untuk membayar bilal. Nah, itu kami akan membantu semua cuma-cuma Bu. Mulai dari pengurusan jenazahnya, mulai dari persiapan kafannya, dan untuk jenazah laki-laki pun begitu. Tim kami insya Allah juga akan membantu untuk pengurusannya. Nah, di samping itu kami juga melatih ibu-ibu agar tahu bagaimana cara mengurus jenazah perempuan itu yang sesuai dengan syariat dan operasional rumah sakit. Kami akan melatih dan ini free. Ya, tidak ada bayaran apa-apa insya Allah. Semoga Allah saja yang mengganti. Ya, di samping pengurusan jenazah secara gratis, pelatihan memberikan pelatihan pengurusan jenazah secara gratis, kami juga mengadakan hitan massal di musim libur. Biasanya hitan massal ini kami lakukan di bulan Juni dan Desember. Untuk bulan Juni kemarin kami sudah menyelenggarakan 2 kali hitan massal. Di tanggal 15 Juni kami melaksanakan hitan massal di Pondok Belajar Baihaqi kilometer 12. Di sini target yang kami hitan adalah sebanyak 100 orang anak yatim dan duafa. Kemudian di agenda kedua kami melakukan hitan massal di Masjid Bakti Jalan Sukabakti kilometer 7,5 Palembang. Di situ kami menghitankan 23 anak. Untuk hitan massal ini sudah berlangsung sudah 6 kali. Sebelumnya kami juga pernah menghitankan sekitar 170 anak di desa Sukatani Tanjung Lago, Gasing. Kami juga pernah menghitankan anak sekitar 100 orang di Kecamatan Sematang Borang. Alhamdulillah hitan gratis ini sudah berlangsung sebanyak 6 kali. Jadi total anak-anak yang dihitan itu hampir 600 orang. Ya, dananya itu di atas 45 juta. Nah, di samping itu kami juga membuka kelas tahsin untuk ibu-ibu. Jadi kami mengajak para ummahat itu belajar Al-Quran itu sebagaimana cara malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran dengan Rasulullah. Ya, kita tahu kan Jibril itu mengajarkan Al-Quran dengan Rasulullah itu ditalaki, Bu. Kan Rasulullah itu dia tidak bisa membaca dan menulis. Jadi cara Jibril mengajarkan kepada Rasulullah itu ditalaki, didengarkan. Misalnya Jibril mengucapkan satu ayat, Rasulullah menghitung, mengikuti, gitu ya. Jadi persis ditalaki. Nah, jadi kita belajar Al-Quran itu benar-benar mengikuti. Kita bukan orang Arab, tapi kaedahnya adalah mempelajari Al-Quran itu bagaimana Rasulullah belajar kepada Jibril. Ya, karena kenapa? Kalau kita menyebut huruf-huruf dalam Al-Quran itu tidak pas pada makhraj dan sifat hurufnya, maka menyebabkan dia berbeda arti. Ketika bacaan Al-Quran merubah arti, maka terjatuh pada lahan jali.
Lahan jali itu artinya adalah kesalahan besar dalam membaca Al-Quran. Boleh nanti lewat Pak Lurahnya, kebetulan Pak Lurah ini dua adik beliau adalah relawan kami dan alhamdulillah aktif. Ya. Nah, untuk sementara hari ini hanya ini yang bisa kami sampaikan. Jika nanti ada hal-hal yang untuk dijelaskan, hubungi kami tim SBK dan semoga Allah memudahkan kami untuk bisa memberi manfaat untuk warga sekitar sini dan menjadi amal soleh untuk kami semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dalam penyampaian, dalam tingkah laku, dan kepada Allah kami mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.